Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Ini adalah bab yang ke-6 ya, di kelas 9. Tepatnya kalau di semester 2 ini bab ke-6 ya, di bagian yang pertama. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah gaya Lorentz dan penerapan prinsip elektromagnetik ya. Karena bab mengenai kemagnetan itu sangat banyak, terpaksa saya mengambil beberapa hal untuk saya jadikan satu topik bahasan. Karena kalau semua langsung kami paparkan, itu sangat banyak sekali materinya. Langsung saja, mari kita ikuti jalannya paparan materi. Karena ini adalah kelanjutan dari bagian yang pertama dan yang kedua, sehingga langsung saja saya menuju ke bagian yang akan kita bahas kali ini, yaitu gaya Lorentz dan juga penerapan elektromagnetik ya. Untuk gaya Lorentz, pengertiannya sendiri adalah ya, gaya yang dialami oleh suatu partikel bermuatan listrik yang bergerak ketika diletakkan di dalam medan magnet. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu medan magnet ya. Daerah di sekitar magnet yang masih memiliki garis gaya magnet disebut medan magnet. Nah, di sini digambarkan ini ya, garis ini melingkar huruf, dinotasikan huruf B, dan garis-garis ini berwarna biru. Nah, ini ya disebut ini medan magnet. Nah, gaya Lorentz itu adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik yang bergerak ketika diletakkan di dalam medan magnet. Nah, ini ya, ini ya, batang besi diletakkan di medan magnet, ternyata timbul gaya Lorentz ya. Penemunya sendiri tadi adalah Hendrik ya. Kemudian kita pakai kaidah tangan kanan ya, atau aturan tangan kanan. Ini merupakan ini gaya Lorentz yang alternatif pertama ya. Ketika tangan kita telunjukkan seperti ini bisa mewakili, kalau dari ini ya, jari tengah itu sebagai arah gaya Lorentz ya, F, arah medan magnet B itu telunjuk, dan arah gerak partikel itu ibu jari. Nah, ini kemudian ada alternatif lagi yang kedua, yaitu ini ya. Jika keempat jari kita dilengkungkan dari arah kecepatan V ya, ini ya, empat jari kita ke arah V ya, kecepatan ke arah medan magnet B ya, dan magnet tadi ya, daerah sekitar yang ada magnetnya, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Nah, ini yang ke atas menyatakan arah gaya Lorentz. Jika muatan listrik partikelnya positif,
Ini menunjukkan gaya Lorentz jika muatan listriknya itu partikelnya bermuatan positif. Arah kebalikan jika muatan listrik partikelnya negatif ya. Kalau arahnya positif itu ini ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz ini ya. Tapi kalau ini negatif, ini kebalikannya, ibu jari tidak arah gaya Lorentz ya. Seperti itu ya. Ini cetusnya adalah Hendrik Anton Lorentz ya. Gaya magnetik pada kawat berarus ya. Kita lihat. Ini seperti tadi kan gaya Lorentz ya. Besar gaya Lorentz sama dengan kuat arus listrik. Ini harusnya ini dulu ya. Kuat medan listrik, kuat arus listrik kali panjang kawat ya. F sama dengan IBL ya. Di sini tapi untuk memudahkan disingkat PIL juga nggak apa-apa ya. Ini kuat arus, panjang kawat, kuat medan magnet ya, seperti itu. Jadi gaya Lorentz itu rumusnya adalah PIL medan magnet, kuat arus, dan panjang kawat ya. Inilah pengertian gaya Lorentz pada kawat berarus. Arah gaya Lorentz bisa ditentukan melalui aturan tangan kanan yang pertama tadi. Sekarang ini kalau aturan tangan kiri, ini kebalikan ya. Ini ya. Ketika 4 jari yang di sini, 2 jari menekuk ke dalam, jari telunjuk menunjukkan kuat arus ya. Kemudian kebalik. Ini kan I dulu ya, I dari sini. Ini yang ke atas ibu jari kuat arus, telunjuk itu arah medan magnet, dan L ya. L-nya adalah itu luas, panjang ya. Memakai aturan tangan kiri. Kemudian penerapan prinsip elektromagnetik yang pertama yaitu motor listrik ya. Motor listrik sendiri kan ada dua, ada DC, ada AC. DC searah, AC bolak-balik. Perubahan pada motor listrik sendiri itu apa? Energi listrik, medan magnet induksi menjadi energi mekanik. Mobil bisa bergerak ya. Skemanya adalah seperti ini. Kemudian apa yang dihasilkan, kita masuk dulu ke ini yang kedua, penerapan prinsip elektromagnetik yang kedua yaitu pada generator listrik. Nah ini ya, pada generator listrik ini terjadi perubahan energi mekanik, berubah menjadi perubahan medan magnet dan menjadi energi listrik. Nah, prosesnya seperti ini. Di buku paket sudah ada lebih lengkap, tolong kalian baca sendiri ya. Kemudian apa yang dihasilkan jika generator diputar? Listrik ya, atau menghasilkan GGL induksi. Sebutkan bagian-bagian utama pada generator. Bagian yang pertama yaitu kumparan. Kumparan ini ya mewakili luas penampang atau A, jumlah lilitan atau N, dan bagian yang kedua magnet atau medan magnet. Dinotasikan dengan huruf B besar.
Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi besarnya GGL induksi, ya. Jumlah lilitan atau N, perubahan jumlah garis gaya magnet tiap detik, atau kecepatan putaran kumparan. GGL induksi maksimum dipengaruhi oleh jumlah lilitan N, ya, luas penampang A, induksi magnet B, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah transformator. Kalau ini kita tidak asing lagi, ya. Kita dari SD pun juga kita sudah menjumpainya untuk transformator itu, ya. Ya, untuk transformator sendiri seperti yang tertulis di sini itu ada dua, yaitu apa? Transformator step up untuk menaikkan tegangan, transformator step down untuk menurunkan tegangan. Pembedanya letak di sini, kumparan primer dan kumparan sekunder, ya. Kalau step up, kumparan primernya lebih kecil daripada sekunder. Kebalikannya, step down, kumparan primer lebih besar daripada kumparan sekunder. Seperti itu. Kita lanjutkan. Sebutkan bagian-bagian utama pada transformator. Tadi kan sudah kumparan primer dan kumparan sekunder. Itu yang menunjukkan jumlah lilitan. Kemudian inputnya terdiri dari arus atau I1, daya P1, tegangan V1. Sedangkan outputnya arus I2, daya P2, tegangan V2. Hubungan antara daya, arus, dan tegangan, ya, bisa dirumuskan sebagai berikut. Daya input sama dengan daya output. P1 berarti sama dengan P2. Padahal P kan rumusnya V kali I atau I kali V. Sehingga P1 sama dengan I1 kali V1 sama dengan P2, I2 kali V2. Dan hubungan antara N, I, dan V, ya, itu seperti ini, ya. Ya, V1 bagi V2 sama dengan N1 per N2. Kalau kuat arus kebalikannya, V1 per V2 sama dengan I2 per I1. Jadi rumusnya cuma yang berbeda untuk kuat arus saja. Catatan, transformator akan dapat berfungsi bila arus listrik yang mengalir arus AC. Transformator akan dapat berfungsi pada arus DC bila diberi alat interruptor. Nah, sekarang kita ambil contoh soalnya, ya. Contoh soal yang pertama, jika sebuah setrika memiliki daya 400 watt dan energi dengan sempurna saat dipasang pada tegangan 200 volt, maka hambatan pada setrika sebesar, nah, kita hitung, dimasukkan ke dalam rumus, ya. Diketahui P-nya 400 watt nih, ya. V-nya 200 watt. Ditanya R. Padahal R kan fungsinya V kuadrat per P. Kita cari dulu R-nya berapa. P kan V kali I, sedangkan I adalah V per R. Sehingga P sama dengan V kuadrat per R. R sama dengan V kuadrat per P, langsung, ya. 200 kuadrat dibagi 400. 200 kuadrat kan 40.000 per 400, dicorek, coret 2, 4 dibagi 4, 1, nolnya 2, berarti 100 ohm. Jawabannya yang benar adalah B.
Contoh soal lagi selanjutnya ya. Jika daya primer sama dengan daya sekunder, jumlah lilitan primer dan sekunder serta kuat arus primer tampak pada gambar, maka kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan sekunder sebesar. Yang ditanya adalah yang di sini. Kita jawab langsung saja ya. Lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer ya. Rumusnya kan memang kalau ini kan terbalik ya. Balik 200 per 500 ya. 200 per 500 sama dengan 2 ampere ya. I sekunder per 2 ampere. I sekunder sama dengan 200 kali 20 ya. Kenapa 20? Karena ini ampere, kita jadikan satuannya biar sama ya. Kita jadikan ini miliampere ya. Sehingga ini jawabnya 200 kali 20 bagi 500, 8 ampere, ketemunya D begitu. Nah, ternyata untuk pertemuan kali ini yaitu pembahasan mengenai, bukan pembahasan, sekedar pemaparan materi ya, mengenai gaya Lorentz dan penerapan prinsip elektromagnetik kami akhiri. Mohon maaf sekali jika banyak kesalahannya. Kami manusia biasa, jadi hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.